Ada Evan Dimas, masih Evan Dimas, syuting Evan Dimas dan gol! Meski PSSI pangkas total penjualan tiket, Sintayong bahagia laga kandang dihadiri penonton. Penjualan tiket laga kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dipangkas lebih sedikit dari batas maksimal izin kehadiran penonton di stadion dengan mengurangi total kuantitas tiket penjualan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya lonjakan supporter yang hadir di stadion. Kabar tersebut dibeberkan langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Sementara itu tiket penjualan laga kandang pertama skuad Garuda melawan Kamboja hanya tersedia 25.000 saja dari total maksimal izin penonton 30.000. Sementara pada laga kandang melawan Thailand, PSSI hanya menyediakan 40.000 tiket dari total 50.000 batas maksimal penonton. Hal ini juga menjadi rangka kehati-hatian yang dilakukan agar menghindari insiden yang telah terjadi sebelumnya. Ketatnya kehadiran penonton di stadion tidak terlepas dari tragedi Kanjuruhan yang menelan korban meninggal dunia hingga 135 jiwa. Pada izin tersebut, pihak Polri memberikan toleransi dan izin pertandingan untuk pertandingan melawan Kamboja dengan jumlah penonton 30.000, lalu Thailand 50.000. Pertandingan melawan Kamboja hanya akan menjual kurang lebih 25.000 lembar tiket dan laga lawan Thailand sekitar 40.000 lembar tiket. Hal ini untuk menjaga dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jelas Yunus Nusi dalam laman resmi PSSI. Meski jumlah penjualan tiket harus dipangkas, Sintayong tetap memberikan apresiasi kepada pemerintah karena dua laga tersebut bisa dihadiri penonton. Apalagi dengan dukungan supporter di SUGPK bisa menambah motivasi bagi pemain demi mencapai target juara di Piala AFF 2022. Terima kasih ya, terima kasih banyak kepada Pak Menpora dan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan izin seperti ini akan menjadi dukungan dan semangat para pemain. Terima kasih sekali lagi, semua menjadi satu untuk membantu kami, kata Sintayong. Terkait supporter, Sintayong memang benar-benar memberikan perhatian khusus, di mana seperti yang kita tahu, Coach Sin sebelumnya telah menggugah permintaan agar laga skuad Garuda bisa dihadiri supporter. Sering spektakel, Garuda terlalu perkasa untuk Kamboja. Seperti yang diketahui, sebentar lagi Timnas Indonesia akan melakoni laga perdananya di Piala AFF 2022. Di mana rencananya duel antara Timnas Indonesia versus Kamboja ini akan berlangsung pada Jumat 23 Desember 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelum bentrok pada laga penyisihan grup A Piala AFF 2022 nanti, Timnas Indonesia dan Kamboja sudah bertemu sebanyak 7 kali di semua ajang internasional. Dari semua catatan pertemuan tersebut, skuad Garuda memang terlalu perkasa untuk bisa diimbangi oleh pasukan Angkor. Pasalnya, dari 7 pertandingan tersebut, Timnas Indonesia selalu berhasil meraih kemenangan atas Kamboja. Timnas Indonesia begitu superior. Untuk pertemuan pertama, duel antara Indonesia kontra Kamboja berlangsung pada babak kualifikasi Piala Dunia 2002 zona Asia. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 22 April 2001 itu, skuad Merah Putih menang telak dengan skor 6-0. Saat itu Uston Nawawi menjadi bintang kemenangan skuad Merah Putih atas pasukan Angkor karena berhasil mencetak hat-trick. Sedangkan 3 gol lainnya disumbangkan oleh Aples Tekwari, Kurniawan Dwi Yulianto, dan gol bunuh diri dari Soberchan Swiasna. Selain itu, kemenangan dengan skor besar lainnya pernah terjadi pada tahun 2008. Ketika itu, Indonesia sukses menggulung Kamboja dengan skor 7-0. Adapun pertemuan terakhir antara skuad Merah Putih melawan pasukan Angkor terjadi pada masa penyisihan grup A Piala AFF 2022. Dalam duel yang berlangsung di Winston Stadium Singapura pada 9 Desember 2021 itu, Indonesia sukses menang 4-2. Pada babak pertama, Garuda unggul lewat 2 gol Rahmat Irianto dan Evan Dimas. Lalu Kamboja memperkecil jarak via gol Yusafi dan Pragmoni Undong sebelum diperlebar oleh Ramai Rumaki. Ini menjadi pertemuan terakhir antara Indonesia melawan Kamboja, sekaligus mengukuhkan dominasi skuad Merah Putih atas negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara tersebut. Diperlakukan seperti anak sendiri, Rafael Struijk dapat peringatan dari Ketum PSSI.
Kantor PSSI kedatangan salah satu calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 yakni Rafael Struijk pada Senin 19 Desember 2022. Dalam pertemuan itu, Struijk yang ditemani ibunya berjumpa langsung dengan Ketum PSSI Muhammad Iryawan untuk membahas kelanjutan proses naturalisasi pemain asal Belanda tersebut. Dalam pertemuan itu, Ketum PSSI Muhammad Iryawan menyampaikan bahwa Struijk mengunjungi kantor PSSI di GBK Arena untuk membahas lebih lanjut perihal proses naturalisasi. Suasana hangat pun tampak menyelimuti pertemuan tersebut. Iryawan langsung memperlakukan pemuda 19 tahun itu layaknya anak sendiri, sehingga membuat Rafael merasa nyaman. Kepada Rafael dan ibunya, Iryawan menegaskan jika perlakuan itu sama seperti pemain-pemain lainnya yang sudah datang, sehingga melalui pernyataan itu pun memberikan kenyamanan bagi keluarga Rafael yang tinggal di Belanda. Hari ini saya menerima kedatangan Rafael Struijk dan ibunda di kantor PSSI GBK Arena, membicarakan persoalan administrasi terkait proses naturalisasi yang akan dia jalani. Dokumen administrasi ini nantinya akan diserahkan ke Kemenkumham supaya dapat ditindaklanjuti segera. Saya berpesan kepada Rafael untuk jangan sungkan meminta bantuan apapun yang dibutuhkan kepada kami di federasi, kata Iryawan dikutip Instagram pribadinya pada Senin 19 Desember. Bahkan kepada Iryawan, Struijk sudah mengatakan bahwa dirinya bangga bisa segera menjadi bagian dari keluarga sepak bola Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu pun merasa Indonesia seperti rumahnya sendiri. Rafael yang selama ini tinggal di Belanda mencuri hati pelatih Sintayong melalui golnya untuk Timnas Indonesia U20 saat melakoni uji tanding dalam rangkaian training camp di Spanyol beberapa waktu lalu. Selanjutnya, pelatih asal Korea Selatan itu meminta PSSI untuk menaturalisasi pemain muda Ado Den Haag itu bersamaan dengan dua pemain lainnya, yakni Justin Hubner dan Ivar Jenner. Mengingat Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di tanah air tinggal beberapa bulan lagi, Iryawan pun lantas memperingatkan Rafael untuk memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U20. Jika Anda sudah bergabung, saya harap betul-betul bisa memberikan yang terbaik kepada Timnas di Piala Dunia U20 tahun 2023. Anda dipilih oleh pelatih tentunya dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Anda, kata pria yang akrab disapa Iwan Bule itu.